sih pagi-pagi nih? Nah, HP siapa nih? Ada apa sih Mas Bruno? Tawa-tawa aja. Lah, itu kan handphone Uti. Emang Uti nih? Iya. Oh emang Uti nih? Enggak, lucu banget tuh, ada orang bolak-balik tuh. Tuh, bolak-balik kamar mandi. Dudut, terus Iya. duduk lagi. Kayak orang sembelit nih orang. Ih parah banget, orang lagi sembelit diketawain. Tadi Uti lagi baca artikel belum kelar, makanya Uti cari handphone di mana? Ternyata di Mas Bruno. Ya, kamu nggak sembarangan Gak sih. boleh gitu lagi sembelit diketawain. Bukan diketawain, itu aja. Siapa yang apa sembelit tadi? Hah? Siapa lagi sembelit? Ini si Uti handphonenya itu. Ada orang bolak-balik, Dok. Tuh, kamar mandi. Gini. Kamu tadi sembelit. Ya belum tentu kan Belum dia juga tentu, begitu. ah. Dia juga belum Marah, balik. ah. Enggak tuh orang kayak ikan cupang nih, bolak-balik. Dia mah ya, mentang-mentang judul hari ini ada sembelitnya, pas-pasin. Bentar, emang cupang bisa sembelit? Tahu Bukan dari mana kalau cupang. cupang sembelit? Orangnya. Oh, sangka cupang Lagi pula, sembelit itu ada lagunya, Dok. Apa? Gimana? Sembelit yang dulu. Bentar. Iya. Itu sembilu. Oh, sembilu. Lagu yang bener gini. Apa? Sembelit. Sembelit. Sorry. Ini memang Pancing cocok dah sih. berdua. Bener-bener ya, kayak main tebak lagu. Terus kalau benar-benar sembelit gimana tuh orang? Iya, betul. nanti makanya hari ini Iya, mau biasa. dibahas. Ternyata katanya yang namanya sembelit itu banyak banget loh orang yang ngerasain sembelit. Faktornya Oke. banyak ya? Faktornya banyak. Nanti Banyak. juga ada gerakan-gerakan yoga yang Yes. katanya bisa membantu kita Menghilangkan melancarkan. Sembelit. Jangan-jangan itu gara-gara sembelit. Iya, terakhir kapan kamar mandi itu? Ini bukan sembelit, Apa tuh? kelilit. Oh, kelilit tali pusar. Tali pusar kelilit. Gede banget, belum buat. Iya. Ya udah, dua orang ya, cowok cewek. Nanti yang instruktur yoganya cewek, cakep deh. Oke, Mas Bruno biar jemput. Biasa masuk aja, pasti. biasa Kita aja. buka Kita dulu. buka dulu, Kak. Oke. Iya. Yes. Halo Indonesia, selamat pagi. Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal susah-susah gampang ke BAB gitu. Jadi ceritanya katanya nih berhubungan sama olahraga. Iya sih. Bergerak sih sebetulnya Betul. ya. Yang kedua berhubungan sama makan serat. Betul juga. Yang ketiga berhubungan sama minum air. Tapi apa benar cuma segitu aja? Karena Iya. banyak yang protes begini, saya minum air udah banyak, Heeh. saya udah makan serat. Tapi kok masih susah gitu. Dan juga ada lagi Kak, yang orang pertanyakan adalah itu bahaya nggak sih? Tuh. Kan kalau misalnya cuma ngomongin soal ke belakang kan ya udah lah Iya, ya, cuma soal belakang Waktu gitu. kita sembelit terus nih. Nah, apa sih resiko resikonya? selanjutnya? Itu dia, bener Jadi gini nih banget. pemirsa, enaknya di Halo Dokter itu bisa langsung halo-halo sama dokternya yang hari ini nih kita undang siapa? Ada dua nih. Yang pertama ada Dokter Andi Khomeini Takdir, spesialis penyakit dalam. Dia Dokter akan- Koko. Dokter Udah Koko. ngetop lah gitu mah. Iya, yang punya punya sereal itu tuh. Eh, ya? bukan. Oh, bukan lagi. Atau lagi ada. Nah, ini bukan dokter. Tapi- Tapi instruktur yoga. Oke. Namanya Mbak Rini Riti. Wah, asik banget. Kita bakal ngeliat tuh gerakannya gimana tuh. Jadi buat di segmen yoganya. 3 Anda bisa langsung bertanya, langsung dijawab sama dokternya, sama Iya. instruktur yoganya. Sekalian bisa juga nih dari sekarang siapin tuh ya mat yoganya. Iya, benar Supaya nanti di banget. segmen 4 nih bisa ikutan Ikutan bergerak. praktekin. Dan kemudian telepon bisa langsung ya, tapi ada lagi Instagram kan. Betul, bukan untuk yang di Jakarta bisa nelpon ke 5743476 atau untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 atau via Instagram di Yep. @haldoktertvri. Dan sekarang udah boleh ngetik. Boleh dari sekarang ya. Betul Kita jeda banget. sebentar, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngomongin soal susah buang air besar aka sembelit. Iya, tapi si sembelit ini kita tanya dulu penyebabnya apa. Terus agak mengkhawatirkan nggak sih sebetulnya? Iya, resikonya apa sebenarnya sih kalau Apalagi sembelit? kalau udah hitungannya gini, seminggu nggak buang air. Iya, udah nggak asik Atau banget juga ada sebetulnya. gini Kak, sebenarnya buang air tapi keras gitu misalnya atau susah gitu. Itu sembelit bukan nih? Itu kan? Enggak dong, masih Oh, keluar bukan. air kan. Masih keluar ya? Wah, Oh. ntar kita berantem jadinya. Itu Tanya begitu, sama dokternya bentar. aja tuh udah datang kelihatan. Ti, ketemu ini aja Ti. dia. Sini ya. Ya dok, maaf ya. Silakan dok, di sini boleh, aja dok. boleh. Mau lesehan di bawah juga boleh. Jangan. Jangan ya? Dok, tadi gini. Maafin ya dok, aku pikir ini nyasar mau kondangan di gang sebelah. Oh, Ternyata- pakai masker. Bukan Eh. dong. Kan Iya lagi dong. puasa, iya. Makasih ya, Buti ya. Iya. Pagi, Dokter Koko. Selamat pagi Dokter Dokter Koko, Dika, Dokter Lula. Andi Khomeini, terus takdir Takdir. ya. Yes. Takdirnya apa dok?
Takdirnya takdir baik. Baik-baik takdir anak baik. gitu. dokter. Iya. Iya, benar. Spesialis penyakit dalam. Kita tanya dulu ya, yang sembelit itu yang mana yang benar? Sembelit benar-benar nggak buang air, atau kayak si Dika buang air, bukan aku. bukan Apa yang pendapatnya aku omongin Dika barusan. gitu ya. Buang air tapi keras Keras, banget, susah tapi gitu. sembelit juga nggak itu? Dua-duanya bisa. Oh, iya, Jadi, Pak, jadi masuk ya bisa itu ya? dilihat dari frekuensinya atau konsistensinya. Oh gitu. Frekuensi itu dari Dia konsisten apa enggak gitu jadi buang air? Bukan, buang maksudnya air. keras atau lembek gitu. gitu ya, atau lunak gitu, itu yang mesti kita jadi perhatian dua itu. Bawa dua materi itu. kan hari ini kan? Ntar saya Ada kasih sih, kode dikit. dulu. Ada. Udah nyampe ada. dari kemarin Oh, kok udah. sebetulnya. Iya. Nah ini cara asyik, waduh. Karena Cara sembelit itu tidak asik ya. Padahal sembelit itu kan nggak asik. Gimana Yes. caranya supaya jadi asik? Enggak dong. Enggak. Gitu. Gimana caranya Cara menyelesaikannya mudah dengan cara sebenarnya. asik? Bukan cara sembelit yang asik, bukan. Nggak ada. Dok, mulai dok. Ini Iya, kacau nih makanya. kalau Mulai mulai nih. begini langsung Iya, langsung mulai dok. nih. Boleh di swipe aja dok. Di Ah, swipe oke. terus. Coba ya. Jadi, ini silakan, karena Dok. dimintain sama Mbak Lula sama Mas Dika, jadi kita bahasnya sembelit ya. Nih. Oke. Nanti dulu, sebelum ngomongin ini, sebetulnya banyak nggak yang sembelit? Banyak. Datang ke dokter penyakit dalam karena sembelit banyak nggak? Datang ke dokter umum iya. Datang ke dokter penyakit dalam iya. Datang ke dokter bedah juga ada. Tuh ya, jadinya kita ngomongin sesuatu yang kayaknya simple, sepele, tapi Iya. banyak permasalahannya Iya, nih. benar banget. Lanjut dok. Oke. Jadi kalau kita lihat per definisi, sembelit atau ya konstipasi ya. Konstipasi itu sembelit itu adalah saat seseorang merasakan kesulitan pas BAB. Frekuensinya itu bisa dilihat kurang dari 3 kali seminggu. Kalau dia Oke. nggak merasa kesulitan gimana dok? Ya kita harus lihat dulu. Dia pokoknya lebih dari, misalnya cuma 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu, tapi dia nggak masalah. I'm okay with it. Atau gitu. dari dulu emang segitu Ya gitu. mungkin karena dia dari dulu udah terbiasa. Tapi kalau dokter ditanyakan lihat kondisi seperti itu tetap kayak ini kenapa Ada nih? yang salah yang nih. salah. apa gitu yang ya. apa yang terjadi sampai dia yang mungkin kalau orang kebanyakan itu sekali sehari ya, ada yang 2 kali sehari, tapi kok ini malah Boros amat yang 2 kali sehari sekali aja lah biasanya. ada yang sih. 2 hari Kecil. sekali, ada kok ada yang iya. 3 hari baru ya. Meskipun dia rasanya nyaman mungkin karena sudah polanya lama, tapi ya tetap dokter akan berpikir apakah terjadi sesuatu di dalam badan pasien ini. Nah, berarti dok kalau ngomongnya 2 hari sekali, dia nggak masuk dong definisi ini. Belum. Nah, ini Belum. buat yang nanya, belum apa-apa udah nanya. Karena semua orang yang dia tahu adalah tiap hari. Tapi lihat konsistensinya lagi. Oh, ntar dulu Nah, dia berarti ada kalau konsistensi. ternyata meskipun sekali sehari tapi keras Susah atau gitu ya. nyeri atau ada darah, Heeh. nah itu kita tetap harus evaluasi. Ya, jadi jangan bangga dulu yang tiap Oh, hari ya. oke. Oke, baik dok, lanjut dok. Oke. Ini gejalanya apa sih? Jadi yang pertama ya BAB-nya keras dan kadang mereka pasien-pasien ini perlu ngedan untuk bisa keluar tuh. Ya, ngedannya tuh kalau dia yang normal biasanya kan cuman sedikit tenaga, langsung tapi keluar, kalau yang seperti ini dia butuh. Kadang-kadang nggak usah pakai ngedan lagi menyebalkan ya kecepatannya. Nah, terus sebagian itu bilang bahwa dok kayaknya masih ada yang sisa kalau saya buang air besar. kayak nggak puas gitu. Kayak nggak lampias ya. Nah, dan biasanya karena sudah expert, karena sudah lama, akhirnya dia hafal. Ini kalau begini diapain sih? Ada yang urut, ada yang mijet perutnya, nah, jadi dibantu. Padahal kan sebenarnya kita punya peristaltik usus, gerak usus yang mendorong sisa-sisa makanan itu sampai ke bawah. Harusnya nggak usah dibantu juga harusnya bisa. Yes, normalnya tanpa bantuan pun bisa. Tapi sebagian orang karena sudah hafal, oh kok ini kok bersisa ya, kayak nggak puas, itu akhirnya mereka bantu dengan gerakan. Atau juga itu. ada posisi kayak lebih bungkuk gitu kan. Iya. Atau sikap lilin misalnya kayak. Sikap lilin mana ada buang air. Nah kadang disertai nyeri di perutnya, Sebelah mana dok? Biasanya. bisa di mana saja. Oh dia nggak spesifik lah. Tidak pokoknya. spesifik, sebagian memang mengeluhkan bahwa ada nyerinya di bagian bawah, sebelah kiri atau sebelah kanan, gitu kan. Tapi bukan Tapi- jadi patokan lah. Tapi nggak bisa jadi patokan. Terus perutnya juga agak buncit. Tapi Udah jangan. agak buncit, ah. Oke. Berarti Mana ya orangnya ya? nggak masuk dong. Dia Mana nggak ya? agak buncit, dia buncit. Buncit sekali. Buncit agak sekali. doang. Bukan. Iya. Oke. Itu bawaan lahir kayaknya. Dok kalau yang perut agak buncit, begitu dia BAB, apakah langsung berkurang Langsung. buncitnya? Volumenya turun ya. Volume rongga perutnya itu berkurang tentu. Tapi kan kita di dalam perut kita itu kan isinya banyak tuh.
Ada hati, ada limfe, ada ginjal di rongga abdomen itu dan tetangga-tetangganya, ada usus yang begitu banyak beserta isi-isinya. Jadi kalau ada yang volumenya itu di atas rata-rata atau lebih dari normal, dokter akan mengevaluasi komponen-komponen tadi tuh. Atau mungkin ini buncitnya tiba-tiba gitu nggak sih dok? Jadi misalnya awalnya dia nggak buncit-buncit amat, tapi kok jadi, loh kok datang yang buncitnya? Ini tiba-tiba nggak? Iya, enggak sih dari dulu Manggil sih. saya, Bu Dokter. Enggak, kita lagi bilangin kamu nggak masuk nih yang sembelit. Oh, Iya, gitu. buncit dari dulu kan. Lagian Ya. perutnya agak buncit. Kalau ini kan- buncit Kalau ini apa, Dok? Ini Itu buncit itu bingit. agak enggak. Oh, agak, Bukan masih agak agak ya. lagi. Makasih masih agak kan? Agak sih, agak tapi agak kebangetan. Apa bukan cacingan kan? Bukan kan? Nggak tahu Oh. juga sih, Bukan. uleran. Lanjut dong. Oke, jadi ini gejalanya ya. Biasanya pasien akan datang dan cerita ke kita di tempat praktek, terus kita lihat seperti ini ada apa? Gejala-gejala aja. Habis itu nanti akan dilakukan pemeriksaan. Kita akan lihat apa sih yang kira-kira bikin masalah nih. Iya, iya, iya. Nah ini biasanya kita akan interogasinya ke sana ya. Bagaimana volume air yang dikonsumsi, cukup nggak? Kita ulang ya, 30 sampai 50 cc per per kilogram berat badan. Tuh Per sampai hari, hafal loh. ya. Jadi kalau dia nanya lagi, kita udah ngebahas itu Kita pasang papanan di berkali-kali sini. gitu ya. Jawab langsung. Baik, Jadi terus? kalau dia 60 kg berat badan, bisa sampai 3 liter kebutuhan cairan ya. Tapi harus dievaluasi juga karena pada kondisi tertentu, misal ada penyakit jantung atau ginjal atau apa nggak itu, bisa banyak-banyak. itu takarannya lain lagi. Diambil yang 30 aja deh Ya, kalau gitu ya, cara oke. yang aman. Other things, hal yang lain yang mungkin berpengaruh adalah kita akan tanya, sebagian orang Indonesia ternyata meskipun Indonesia itu kaya sama sayuran sama buah-buahan, itu jarang Kurang pasti konsumsinya. Ya, mungkin karena kan dari Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah ada panduan ya, kayak lebih banyak konsumsi sayuran sama buah-buahan, termasuk juga konsumsi bahan-bahan rumput laut, gitu kan itu bantu seratnya kan cukup tinggi ya. Tapi ternyata masyarakat kita tuh Karena sebagian kayak gitu. sebetulnya warung bakso itu lebih laku daripada warung gado-gado. Yes. Katanya begitu. Jadi gimana dong ya gitu kan. Itu challenging-nya ya, itu tantangannya di sana bagaimana bikin orang lebih banyak yang konsumsi gado-gado. Nah, karena ini juga nanti berpengaruh. Sebagian pasien kalau kadang kita tanya itu ya, konsumsi satu porsi aja sayuran itu sehari itu udah syukur. Udah bagus ya. Jadi bisa aja satu hari pun nggak konsumsi Iya. sama Sayur sekali. bisa. Bisa Kalau yang mereka sa- makan mie, lauknya ya, lauknya kemudian apa sih, bakso, toppingnya kerupuk, which is Nggak ada. Seratnya kurang Ada sih banget. sawi. Sawi satu. baru mau Ah, ngomong. Tapi ini cuma bilang- syarat doang, syarat Iya. doang, cuma selembar Biar ada doang. hijau-hijaunya. Iya. Dok, boleh duduk dulu ya dok, Yuk, kita oke. akan jeda sebentar. Satu pemirsa pertanyaannya begini, kok ada urusannya sama yang namanya stres? Kalau yang namanya sayur ngerti deh ya, Oke. namanya serat gitu ya. Oke. Kalau stres gimana sih? Si stres kayaknya segala macam penyakit ujungnya ada stresnya ya. Bahkan orang diare juga bisa gara-gara stres kan. Besok mau ujian nih, jadi mules mulu bolak-balik. Nah, ke jadi depan. sebetulnya yang si stres tuh bikin diare apa bikin sembelit? Nanti kita bahas pemirsa ya. Abis ini kita akan masuk segmen 3, di mana kita bisa langsung nelpon, Yes. langsung nanya kalau emang kita sembelit, boleh banget ya untuk yang Jakarta di 574 3476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 574 3478, atau masih boleh juga via Instagram, diketik itu pertanyaannya, di mention @haldokter_tvri. Iya, kalau yang nanya mengenai yoga nanti segmen 4 segmen ya. 4. Kita jeda sebentar, kita akan kembali start lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa masih ngomongin mengenai sembelit di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Apalagi kalau nggak sembelit dong lebih asik Lebih lagi. asik lagi karena sembelit tidak asik. Boleh nelfon ya ke sini yang sembelit, boleh nanya nanti kira-kira mesti diapakan karena judulnya aja cara asik mengatasi Mencegah sembelit. sembelit. Pesen Nah, telepon. pemirsa tadi, iya. pemirsa yang tadi itu ya pemirsa ya, pertanyaan saya adalah ternyata stres itu bisa bikin sembelit juga. Masa Padahal sih? biasanya stres itu bikin Diare, biasanya begitu. Gimana tuh ceritanya Oke. Dokter Koko? nggak dijelasin sini ya, jadi langsung ini aja. Nggak apa-apa, Boleh mau di- dikeluarkan bisa juga kok. Tapi nggak boleh kok. ada sih, Ada saya aja. nggak sempat Bisa bikin lebih, statement. abrakadabra. Iya, keluar deh. kan, langsung. Oke, jadi di stres itu kan dia implikasinya sebenarnya luas. Jadi kalau di saluran cerna, stres itu implikasi yang dampak yang muncul itu bisa dua yang paling cepat kelihatan. Pertama, orang bisa yang tadi Mbak Lula sebut jadi sembelit konstipasi. Terus Mas Dika bilang itu bisa diare. Bukannya lebih sering diare, Dok? Dua-duanya bisa, Mbak. Oh.
Atau mungkin gini kali, ada orang yang stres jadi banyak makan, jadi diare enggak? Nah, yang paling lazim terjadi ya, jadi patomekanismenya sebenarnya luas cakupannya, tapi biar gampang dimengerti sama teman-teman di rumah, kalau kita stres, itu melibatkan dua jaringan dari sistem saraf otonom kita. Di saraf, di usus kita, ya, itu ada persarafan yang dikendalikan secara otonom. Kita kan nggak merintah, kita nggak memberikan Dia instruksi, jalan sendiri deh dia pokoknya berfungsi gitu. sendiri, ya, saraf otonom namanya. Tapi pada mereka yang saraf simpatisnya itu, dia kan terbagi dua, ada simpatis sama parasimpatis. Nah, kalau simpatisnya lebih dominan, orang itu jadi cenderung konstipasi. Oh, baik. Tapi kalau dia parasimpatisnya yang lebih dominan, biasanya lebih Diare. lebih sering ke belakang dia. Oh gitu. Jadi kalau yang tiba-tiba ujian nih, tiba-tiba kepengen, kok jadi kepengen Mules, ya, gitu. Biasanya jadi konstipasi hari ujian itu, Oh gitu. ya kan? Oh, oke. Tapi Memang mules, tapi jadi Enggak iya sih. nggak ke belakang dia. nggak ke belakang. Nanti selesai baru. Baru keluar semua tuh. baru selesai Langsung gitu ya. jeder. Dok, Iya. kemudian dari yang nggak bisa ini kan tadi pertanyaan Dika dari awal adalah apa sih bahayanya gitu kan jadinya kan? Oke, jadi apa yang kita takutkan dengan sembelit sebenarnya, meskipun ini kedengarannya atau terlihatnya adalah penyebabnya karena kurang minum, kurang kayak sederhana serat, lah ada gitu stres, ya. Sepele. ya. Tapi pada sembelit yang sudah berlangsung lama, dokter akan hati-hati, nyala alarmnya. Ini apakah ada struktur yang menyumbat di usus itu? Anggaplah usus kita itu seperti terowongan ya. Panjangnya kan bisa 6 sampai 12 meter tuh. Oke. Saking panjangnya itu Iya. dirapihin di dalam rongga perut kita. Kenapa dia kemudian ada yang normal bisa pup sekali sehari, tapi kemudian ada yang 3 hari sekali, ada yang 4 hari sekali. Apakah volumenya yang kurang, airnya yang kurang, seratnya yang kurang, atau sebenarnya volumenya cukup, tapi ada yang menghalangi di perjalanan. Apalagi kalau ceritanya gini barangkali pemirsa, sebelumnya ya sehari sekali, tahu-tahu ada Kok tiba-tiba? terus berubah ya jadi 4 hari sekali, itu udah alarm bunyi aja udah pasti Iya. kan ya, oke. Apakah ada lipatan usus, ya, atau ada penyempitan tiba-tiba kayak ada tekanan dari arah luar Iya. yang menekan usus Nah itu. ini agak yang menyeramkan, tapi mesti ada rasa sakit dong dok. Iya. Sakit itu sakit banget dong, bukan cuma sakit perut biasa mau pupuk Ada kan? yang pasien saya Mbak tidak sakit, tidak ngeluh. Memang ada yang ngeluhin sakit ya. Terus dia kayak tiba-tiba tidak bisa BAB sudah 5 hari. Oke, terus Ternyata yang kejadian? ini maaf ya, kita sebutnya sebagai skibala. Jadi itu menumpuk besar dia. Tapi skibala berhasil keluar. Cuman kok beberapa hari kemudian berulang lagi. Nah terus yang kejadian apa Coba lihat, sebetulnya? Ternyata setelah diperiksa lebih lanjut didapatkan ada struktur, ada massa yang yang menekan, mengga- yang Tumor ngeblok. atau apa tuh, Dok? Tumor. Kalau bahasa awamnya tumor ya. Kan tumor lagi nanti harus dipecah lagi tuh. Nah dok, kalau yang ini dok stres nih wasir, maksudnya dari stres menyebabkan ini semua menyebabkan wasir atau gimana? Oh enggak, jadi salah satu komponen lain yang bisa bikin penyebab nih, ini urut-urutan sebenarnya. Oh, oke. Dari yang mana yang paling sering ya, paling tinggi frekuensinya kurang minum, kurang serat, stres, ada wasir, ada hemoroid gitu kan, karena ada yang meradang di dalam, jadi kan agak bengkak tuh Jadi ususnya. pasti berkurang Celahnya nih. jadi agak mengecil. Baik. Makanya susah keluarnya berarti Betul, kan. jadi berkurang yang namanya berapa kali BAB-nya Iya. ini gitu ya. Terus gangguan makan, jadi sebagian orang terutama zaman sekarang ya, yang pengen badannya ideal Kurus, atau apa kecil, gitu, Nah itu dia udah buang airnya pun berkurang. karena dia asupan dari atas berkurang. Yang keluar juga pasti berkurang dong Yang ya. di bawah juga Masuknya pasti berkurang. kok. Atau yang mereka konsumsi jadinya mungkin cuma makanan tertentu aja. Lagi-lagi seratnya kurang nanti. Nggak ada seratnya, oke. Nah ini Nah pasien ini yang cucok kurang, nih, bergerak. tapi Ya. tirah baring lama, maksudnya seperti yang di Jadi ICU gitu atau jadi gimana? ada 2 catatan yang kita harus perhatikan. Kadang-kadang ada orang yang datang dengan sembelit itu, konstipasi ini, itu karena memang mager. Dia kadang kita tanya, kerjanya di mana Pak? Selama pandemi mah banyak yang mager kali Iya, dok. Di belakang meja, ya, atau di lapangan, atau malah di tempat tidur karena work from tempat tidur. From bed. Ya, Iya, work from bed kan WFB. jadinya.
Semakin dia posisinya itu duduk dan tidur lebih dominan, biasanya kan gerak ususnya lebih malas, lebih lambat. Oh gitu. Oh, baik. Nah, kalau kita jalan kaki, lari, lebih aktif Ini biasanya. juga yang barangkali menjawab pertanyaan lewat Instagram yang menanyakan, Dok, kenapa sih Dok saya kayak otomatis begitu bangun, saya jalan bentar, atau saya kepengen buang Iya, air gitu. salah satunya. Oh. Karena gerakan ini kita Karena butuhkan. kita bergerak, usus kita juga lebih dirangsang, lebih lebih aktif distimulasi jadinya. untuk mendorong. Berarti kalau gitu di era WFH kayak sekarang banyak orang duduk lama ya kan atau di kasur, harusnya angka sembelit naik dong, Dok? Emang Oh gitu ya? mungkin, tapi kan nggak semua langsung ke dokter ya, Iya karena kan sih. mereka sudah ada obat-obat over the counter atau Iya, apa gitu iya, yang mereka pakai dulu. Oke. Dan biasanya barangkali dipikirkan lebih jauh dong, oh saya kurang bergerak nih, bergerak. Iya. Oh. Terus ketemu dokter Dika, mari olahraga Iya, gitu kan tapi sebelum ya. olahraga ada lagi nih Instagram nih kayaknya Kak. Ada Ngantri Instagram juga. yang udah tanya nih, Udah yang nanya tadi yang Insta. lewat saya udah saya satu-satu ya, saya Dikeluarin. keluarkan. Dari Widya Rizka, Dok, apakah kurangnya asupan serat makanan itu penyebab sembelit tadi? Baru banget. Ih, pasti dia nih ngirimnya dari kemarin dok, Iya, karena banyak oke. kadang-kadang masuk dari kemarin. Gimana dok? Ya Mungkin kita iyalah, kasih gitu. sedikit standar kali ya. Jadi kebutuhan serat itu sebenarnya Cukupnya sangat berapa sih ya, gitu? ada yang bilang, jadi ini kalau laki sama perempuan kebutuhannya beda, dan juga semakin berat orang itu, semakin banyak volume Butuhnya. serat yang Iya, dibutuhkan. dengan sendirinya ya. Ya, kalau laki-laki biasanya itu 3 sampai 5 gram lebih banyak dibandingkan kebutuhan kilogram berat badan? Enggak, total. Totalnya. Totalnya. Oh. Jadi kalau misal pada usia laki-laki dengan usia 30 sampai 40-an itu dibutuhkan sekitar 30 sampai 35 gram Dok, serat nih per hari. supaya kebayang ya dok ya, nih 3 gram atau 5 gram, seberapa banyak sih dok kira-kira? Kalau kita makan nasi merah satu piring, ya. Nasi merah Nasi, lagi nasi beras mainannya. merah loh ya, Ah. nasi beras merah ya, bukan nasi yang Iya, iya. itu dapatnya sekitar 3 gram. Sepiring maksudnya seporsi yang nasi apa? Iya. Seperempat piring itu bukan? Nasinya orang Indonesia yang Iya, iya, iya. diajarkan sama Kemenkes ya, itu dapatnya sekitar 3 gram. Cuma 3 gram? 3 gram. Tapi kalau dia 3 kali makan, 9 gram kan dapatnya. Nggak cukup dong dok? Memang belum, jadi maka harus ditambah dari sayuran, buah-buahan. Kalau kita makan mie ada juga kan dok? Ya sawi tadi. Maksudnya gini loh, udah nasi ketemu mie gitu loh Iya, maksudnya. karbo Mungkin fiesta. dapat, tapi tetap jauh. Kalau kita nggak makan nasi malah ya dok ya, makannya Iya. gado-gado di satu porsi. Dapat nggak dok? Kalau nggak salah Cukup nih ya, nggak? kalau nggak salah ya, gado-gado satu porsi itu baru dapat separoh dari kebutuhan harian. Oke pemirsa, kita makan Separoh. gado-gado 2 porsi kalau begitu. Tapi Yuk, jangan sekali jangan- makan. Jangan sekali sekarang, makan. lagi puasa juga. Oh iya, lagi puasa Iya, juga. Ntar pas buka, ntar pas buka. Oke, oh iya dok, kan tadi kan dokter sempat ngomong bahwa katanya kalau misalnya orang sembelit itu takutnya ada tumor, lipatan usus, Iya. yang dikhawatirkan. Cuman yang saya penasaran, kalau memang dia cuma murni kurang serat aja, Iya. atau kurang gerak aja, nggak ada tumor, nggak ada apa-apa, bahaya nggak sih dok? Kalau jangka pendek bahayanya itu kalau volumenya terlalu besar tadi, ususnya bisa melipat. Oh, melipat, jadi Karena sembelit itu bikin melipat? Ya, Oh, karena tekanannya kan besar ya. Jadi kotoran yang harusnya dibuang Yes. dalam waktu yang berkala rapi rutin itu nggak Iya. dibuang-dibuang, dia Numpuk, bisa bikin akhirnya kan masalah. volumenya usus itu meregang di dalam. Oh, Oke. Nah, yang di bawahnya akan menerima tekanan dan itu rentan untuk. Walaupun penyebabnya Cuman kurang- Awalnya begini, masalah awalnya gitu begini. ya. Oke. Nah, tapi kalau dia jangka panjang, kronis ya, maka yang kita takutkan justru adalah dia berubah sel-selnya. Karena kita ngomongin mengenai kurang gerak tadi. Nah. Ya ini adalah satu orang perempuan yang selalu bergerak. yang yang rajin saya bergerak, tahu. tidur pun bergerak kayaknya, oh enggak? Halo pagi Mbak Rini. Halo, Pak. Hai Mbak Rini, Silakan. boleh Mbak Rini. Kita duduk dulu Mbak Rini, kita ngobrol dulu Iya. sebentar. Dok, kayak pasangan terasi ya. Ya, Itu pada udah nih. serasi ya. Saya juga sadar diri dok. Silakan, Mbak. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Rini datangnya. Oke, Mbak Rini ini datang hari ini untuk yang kedua kalinya. Makasih, Mas Karena Bro. permintaannya pemirsa cinta banget sama Mbak Rini. Yes. Cuman catatannya banyak nih Mbak Rini. Nanti kalau ada gerakan agak miring dong supaya kelihatan gerakannya. Nah, Iya. pemirsa nih segmen 4 nanti nih Mbak Rini akan memperagakan gaya yang nggak susah-susah amat. Yoga ya Mbak Rini ya. Yang Tentu nggak saja. susah tapi manfaatnya banyak untuk pencernaan kita. Bisa untuk menjaga sembelit berarti ya? Iya dong. Bisa, pastinya. harusnya. Jadi kalau punya apa namanya tikar untuk yoga, mat-nya itu ya siapin dari sekarang. Yes. Karena sesaat lagi nanti nih kita akan ajak Mbak Rini memperagakan, kita akan ikutan juga. Betul banget, jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke, baik.
kita akan melakukan beberapa gerakan yoga yang akan menstimulasi area perut. Salah satunya adalah twisting poses dan juga latihan perut ya, sedikit saja. Oke, teman-teman boleh duduk bersila yang nyaman, kemudian tegak punggungnya, jaga badannya untuk tetap tegak, roll bahunya ke belakang, kemudian angkat tangannya naik ke atas sambil tarik nafas. Inhale pelan lembut, buang nafas, putar badan menghadap ke sebelah kanan. Kemudian panjangkan punggungnya sambil tarik nafas, tegak. Buang nafas, putar badannya sedikit menghadap ke sebelah kanan. Perhatikan bagian perutnya kita stimulasi. Boleh dorong bahu kanannya ke belakang lebih banyak sambil menegakkan punggung. Tarik nafas, buang nafas, putar lebih banyak. Nah, kemudian teman-teman boleh tarik pusarnya masuk ke dalam, bawa perut bagian bawahnya ke arah pusar. Kemudian tahan di sini beberapa nafas. Stay, tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Boleh angkat kembali tangannya naik ke atas. Tarik nafas, inhale. Buang nafas, putar badan menghadap ke sebelah kiri. Tegak dulu punggungnya, jadi teman-teman harus jaga badannya tegak ya. Tegak, kemudian bawa bahu kirinya ke belakang yang banyak. Pelan saja. Kembali, kita tarik nafas, tegak punggung. Buang nafas, putar lebih banyak. Nah, teman-teman akan merasakan stimulasi di area perut. Kemudian bawa perut bawahnya naik ke arah pusar ya, seperti kita resleting celana gitulah ya kira-kira. Tegak, putar, and then tahan. Hold di sini. Sambil tarik nafas dan membuang nafas. Pelan dan cukup. Angkat kembali tangannya naik ke atas, inhale. Exhale, turunkan tangan, kemudian bawa kakinya ke depan. Kita sedikit akan stimulasi di area perut. Teman-teman boleh luruskan kaki. Perhatikan kakinya kita tekan kuat di matras, jari-jari kakinya aktif sekali menghadap ke atas. Oke, pegang siku di atas kepala, pegang sikunya, kemudian bayangkan ada yang tarik. Ada yang tarik kemudian pelan, mundur ke belakang, pelan saja. Pelan, kalau di sini misalnya teman-teman berat, tangannya boleh bawa ke depan. Tapi badannya condong ke belakang, kemudian dadanya tetap tegak, tahan di sini. Rasakan perut bawahnya biasanya bergetar-getar ya. Kalau misalnya kurang bergetar, boleh mundur lebih banyak. And then tahan, hold. Sambil tarik nafas, sambil buang nafas, tekan kakinya kuat sekali di matras ya. Tahan, boleh mundur ke belakang lebih banyak. Hold, jari-jari kakinya aktif. And then cukup. Oke, pelan tekuk lutut sebelah kanan. Peluk lutut kanannya dengan tangan kiri. Kemudian putar lagi badannya menghadap ke kanan. Panjang punggung, tarik nafas, buang nafas, putar lebih banyak. Dan tahan ya. Di sini lebih terasa stimulasinya lebih dalam. Boleh tegak lagi punggung, tarik nafas, buang nafas, putar badannya. Dan tahan beberapa nafas. Inhale, exhale, stay. Hold the pose. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan, kita langsung ganti sisi. Lurus kaki kanan ke depan, kaki kirinya tekuk. Peluk dengan tangan sebelah kanannya. Tegak punggung, tarik nafas, inhale. Tekan kaki yang di depan. Buang nafas pelan, putar badannya menghadap ke kiri. Sekali lagi, tegak, inhale. Putar badan menghadap ke kiri, and then tahan. Hold di sini. Tarik nafas panjang, tarik pusarnya masuk ke dalam. Buang nafas pelan. Inhale slowly. And then exhale, release. Lepas dari pose. Gerakan yang selanjutnya sama, kita akan menstimulasi bagian perut. Teman-teman boleh tekuk lututnya. Kemudian dekatkan perutnya ke paha. Pegang paha belakangnya boleh seperti ini atau pegang dengan kedua tangannya. Tegak lagi punggungnya, roll bahunya ke belakang. Tarik pusarnya masuk, jadi perut bagian bawahnya teman-teman tarik masuk ke dalam. Tegak, mundur sedikit ke belakang. Kalau di sini teman-teman duduk tegak, duduknya di tulang duduk. Sekarang boleh mundur sampai duduknya sedikit terasa empuk ya di bagian sini. Karena kita mau kejar perut bagian bawahnya itu karena sangat berhubungan dengan sembelit dan lain-lain. Oke, roll bahunya ke belakang, tarik lagi perutnya masuk, angkat kakinya naik. And then tahan di sini, stay. Kalau misalnya di sini nyaman, boleh angkat kakinya lebih tinggi.
Lalu boleh kalau misalnya rasanya ringan-ringan aja, tangannya bawa di samping. And then tahan. Stay, tarik nafas, buang nafas pelan. Good. Inhale. Perhatikan dadanya ditegakkan. Jadi jangan terlalu merunduk ya. Jadi boleh dibuka lebih banyak dadanya. And then tahan. Hold. Stay, tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Bagus. Inhale, tahan sekali lagi. Exhaling slowly. Tarik nafas panjang. Buang nafas, release. Good. Boleh duduk diam, kemudian nikmati sejenak gerakan yang tadi kita lakukan. Banyak Mbak Rini. Ini Mbak Rini mau saya undang ke sini dulu gitu ya. Tapi kayaknya mesti pakai satu dulu kayaknya ya. Biar siap-siap dulu Jangan ya. sampai nyeker gitu kan nggak enak juga ya pemirsa ya. Tapi yang pasti tadi saya ngeliat gerakannya tuh kayaknya asik banget tuh kalau diperagain. Karena tadi Ntar dulu. gerakan nahan tuh, Oh. pedes itu pasti berasanya itu. Nikmat banget kalau ngelihatnya. Tapi Iya. kalau ngejalaninnya, Ngejalaninnya. asik. Tapi kan memang yang dikejar kan itu sebetulnya. Iya. Gimana caranya yang tadi tuh peristaltik usus. Gerak khusus. Nah, gerak ususnya itu kan memang kepicu sama gerakan kita juga. Iya. Makin kita mager, usus kita juga ikutan Makin mager malas. gitu sebetulnya. Tapi mungkin Dr. Koko kalau ngeliat tadi gerakan-gerakan seperti Mbak Rini tadi, itu memang apakah memang ada gerakan khusus mungkin yang memang bisa memancing gerakan usus atau gimana? Satu, yang kedua malah aku penasaran sama tadi yang pijit sebetulnya. Oh, yang mijit-mijit tuh ngaruh bener apa enggak sih? Gitu? Sebenarnya mungkin kalau ini ya, kalau dilihat yang memijit itu kan udah dilakukan sama orang yang orang yang sembelit itu udah dia udah tahu. Oh ini daerah mana nih? Kayaknya berasa di sini kan. Tapi yang dilakukan sama Mbak Rini itu ya itu in general dia sepertinya menggerakkan hampir setiap sudut dari rongga abdomen itu dapat. Oh, tadi. oke. Jadi sebetulnya gini, tanpa dia harus jalan, lari, maaf olga-olga gitu ya, maksudnya nggak olahraga pun, Iya. dengan yoga yang seperti tadi atau dengan pijit tadi, bisa menggantikan tapi nggak full dong menggantikannya. Tapi kan yoga juga olahraga Kak masuknya. Bukan, maksudnya yang pijit. Oh, yang pijitnya. Jangan tergantung sama pijitnya gitu Malah loh saya maksudnya. lebih merasa lebih aman kalau gerakan itu tidak langsung ditekan ke area abdomen. ditekan, Lebih aman pakai yang tadi tangan. dilakukan Mbak Rini, sama Mbak penasaran Rini. loh Mbak Rini, itu kan kayaknya gampang-gampang aja, tapi kan Mbak Rini sambil ngerjain, sambil ngomong lagi padahal. Kita nggak sambil ngomong aja tuh berat banget. Karena udah biasa, Mbak Rini udah terlatih. Ada instructor. Instructor, Ya, beda jadinya. dong, katanya beda. Kan ada beberapa gerakan yang paling ngaruh untuk kemudian ke belakang yang mana? Jangan-jangan baru 2 menit juga nggak manggil nih Jangan-jangan tadi Mbak Rini lagi mules sebenarnya enggak ya? gitu. Kita sambil nahan. Iya, iya. Mulusnya lebih ke deg-degan Oh, kayaknya sih. gitu. Iya. Kalau misalnya ditanya yang paling ngaruh, secara umum sebenarnya twisted poses. Yang tadi muter. gitu ya, Iya, mana-mana. yang Oh, berputar, oke. ya. Cuman balik lagi ya, kita nggak bisa bilang one itu tuh buat satu itu gerakan terus gitu, solusinya one gitu. movement gitu, Enggak nggak juga bisa. terus tiba-tiba nahan gitu 1 jam karena lagi Iya. sembelit. Oh, Ya iya, enggak iya. juga. Tanpa konsentrasi, Jadi ntar ngomong. tapi itu yang salah satu yang paling efektif, dan kalau misalnya memang lagi terjadi, lagi mengalami itu yang bisa dilakukan. Aduh, misalnya di Yang rumah lebih kalau banyak. tadi udah punya tikernya, jadi gerakan yang pertama tadi, saya pikir tadi awalnya tuh gerakan pertama itu ke arah pinggang, otot pinggang gitu, supaya nggak sakit pinggang. Perutnya Ternyata keputar enggak juga ya. nyetir. Perutnya Perutnya keputar ke ya. bawah juga. Sebenarnya sih dari bawah ke atas ya. Cuman dia stimulasinya di perut dan di punggung. Oh. Gitu. Tapi perutnya cukup banyak, terutama kalau kan aku sering bilang ya, tarik pusarnya masuk ke dalam, itu benar-benar menstimulasi. Jadi kalau misalnya lagi latihan, terus ya udah yang penting tanganku gerak gitu kan. Oke. Ini pertanyaan saya emang ke situ kan lalu diomongin tarik pusatnya Pusarnya ke ke dalam. Karena ternyata gerakannya itu jadi beda nih pemirsa. Yes. Kalau nggak ditarik pusatnya kayaknya gampang. Begitu ditarik pusatnya bisa sampai keringetan segala Iya, ya. Iya, bener. Karena kan betul. kontraksi otot juga ya. Mbak Yes. Rini ya. Ya. Oke. Jadi kalau nggak ditarik pusatnya nggak ngaruh. Nggak optimal, ya. Tapi ada IG nih Betul. pertanyaan boleh Coba ya? kita Boleh, lihat boleh, ya di boleh. Instagram sudah ada. Dari mana nih Kak Lula? Sepertinya dari mana ini dia? Dari Novi Suminar Hati. Oke dok, kalau udah makan berserat dan olahraga tapi masih suka balik itu gimana solusinya? Ada apa, nih Apa yang kira-kira? Dok? terjadi gitu loh? Gimana nih? Kalau saya sih saya akan nambahin saran ke pasiennya untuk konsumsi makanan yang prebiotik dan probiotiknya itu ada. Contohnya? Kayak tempe, Oh tempe. Kirain itu Yogurt. tuh yang minuman yang yogurt itu. bisa, yogurt bisa. Tentu ya, on top list itu ada yogurt juga. Oke. Kemudian Kalau nggak bisa susu, nggak kuat susu banyak loh tempe dok. bisa kan, Mbak? Tempe. Tempe tadi. Tempe. Tempe. Tempenya digoreng, nggak apa-apa dok.
Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kuman baiknya ya. Kuman baiknya itu yang ada dalam tempe itu berkurang populasinya kalau digoreng. Oh, berarti Masih mentah tempe, ada, oh, masih berarti. ada. Saya nggak tahu nih apakah tempe yang lagi diolah itu udah dimasak kah ya kacangnya. Terus statusnya gimana kalau dia dikonsumsi sebelum digoreng atau direbus, apakah itu aman atau tidak, tapi probiotiknya tinggi sebenarnya. Cuman aman nggak dari kuman-kuman yang lain, itu juga jadi bahan pertimbangan. Atau gini mungkin dok, kalau penyebab sembelit nih, penyebab sembelit yang terbanyak selain tadi kurang olahraga, kamu itu udah enggak nih, atau tadi kurang berserat juga udah enggak. Udah Apa enggak. sih kemungkinan yang paling mungkin selain dua tadi udah disingkirin, apa yang paling mungkin? Karena Penyebabnya? Air kan tadi udah ya, air udah. Baru serat sih tadi Dia ngomongnya. baru serat dan oke. olahraga. Oh, oke. Berarti Airnya. air. Oh mungkin airnya yang kurang. Airnya. Jadi banyak minum gitu ya Iya. intinya ya. Padahal Cukupi minum kebutuhan doang loh air. kayaknya, tapi sepele. ternyata itu dia loh yang Benar. nge-flash gitu ceritanya ya, Iya. biar keluarnya gampang. Oke, kalau orang yang gini nih, Mbak Rini, udah lama nih bermasalah dengan sembelit, udah tahu kadang kurang bergerak. Nah dia waktu dia yoga, berapa lama tuh efeknya baru Nah. dia rasakan gitu? Langsung kah pengen ke belakang habis selesai latihan atau gimana? Tergantung tubuhnya juga. Kalau misalnya memang itu sesuatu yang terlalu lama disimpan, rasanya dia butuh stimulasi yang lebih banyak di area tersebut. Jadi kalau misalnya masuknya latihannya ke regular classes, ya yang reguler berarti kan semua bergerak tubuhnya. Tapi kalau misalnya memang dia punya problem, kemudian dia mencari latihan yang hari itu khusus menstimulasi area perut misalnya, Bisa itu tambah. kemungkinan bisa terjadi. Dan kalau latihan yoga itu kan ada juga dibantu dengan pernafasan. Iya. Itu kan sebenarnya juga membantu kan. Ada pernafasan yang khusus ke area perut, memanaskan bagian perut, seperti itu. Jadi jawabannya Mbak Rini gini loh pemirsa, kalau memang butuhnya itu adalah karena sembelit ini, memang kemudian ngambil kelasnya khusus untuk pencernaan, bisa habis kelas ya udah langsung bayar kontan gitu ya. Iya, bayar kontan. Tapi kalau enggak ya kalau yang regular itu yang Ya. biasa semuanya akan dibuat Semuanya akan bergerak bergerak. gitu. Jadi belum tentu langsung ada efeknya. Yes. Tapi satu kali latihan saja kalau memang karena kurang bergerak mestinya Iya. kejadian. Iya, betul. Iya, Dan- oke. Dan kita masih boleh banget telepon ya, abis ini kita masih Boleh jeda dong dulu. teleponnya ini jangannya pada ngos-ngosan ya, Iya, gara-gara kita yang akan tadi. jeda dulu abis ini, tapi masih boleh nih yang masih penasaran pengen nanya soal sembelit, telepon aja ke sini di 5 Termasuk pertanyaan yang gini nih. Yang mana? Sembelit tapi pada orang yang sudah agak lebih dewasa, maksudnya udah 70 tahun, Lansia. udah Lansia. lansia, Nah. begitu kan ngomongnya manis. Oh iya. Yang sudah senior dan Senior, sudah lebih gitu lama ya. megang KTP ya. Iya. Boleh banget telepon 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk luar Jakarta pakai 021. Jangan lupa 5743478. Masih boleh juga via Instagram di @halodoktr_tvri. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan Iya. masih ngomongin sembelit dan masih juga boleh nelpon ke Maria. Telepon dong 5743476 021 5743478. IG-nya masih udah banyak banget sebenarnya Iya sih, sebenarnya. Iya, kita rapin IG dulu pemirsa. Iya. Tapi dari lewat saya, yang IG yang lewat saya, Oke. tanyain kalau yang senior gitu ya. Bisa nggak sih gerakan kayak tadi gitu kan udah takut juga sih bergerak yang aneh-aneh gitu. Kita aja kadang yang masih muda gemeteran tuh. Iya kan? Apalagi yang angkat-angkat tadi kan. Iya makanya. Gimana tuh? Kalau untuk yang senior, kebetulan saya pencinta mengajarkan yang senior ya, saya lebih suka gitu, nggak tahu kenapa. Itu biasanya saya mengajar atau melatihnya dengan kursi, jadi dibantu. Chair Jadi, exercise. maksudnya. yes, jadi kita bisa pakai kursi, bisa pakai props, bisa pegangan tembok. Jadi ototnya tidak terlalu dipaksa untuk suruh bekerja, tapi bagian tertentu distimulasi dengan baik. Oke. Jadi gitu. Mbak Rini, tapi Mbak Rini kan sekarang udah ya pandemi lah ya Mbak Rini kan. Boleh nggak sih online dengan guru yang memang ya zoom-zooman lah gitu ya? Ya. Cukup nggak seperti itu untuk yang senior nih sebetulnya? Kalau senior tentu Bahaya nggak gitu maksudnya Ya. takutnya Ya. cedera gitu ya? sebenarnya kalau jadi balik lagi ya, kalau misalnya senior ya carilah guru yang memang mengajarkan untuk senior. Yang mengerti begitu. Yes, karena kalau dan biasanya cari kelas kalaupun harus reguler yang jumlahnya tidak banyak. Supaya bisa difokusin lihat gitu Ya, ya. betul. Misalnya jumlahnya tidak lebih dari 10 sehingga guru yang mengajarkan dari Jangan rumah. sampai gerakannya salah. Ya, jadi bisa dilihatin misalnya ibu kakinya kurang kemana misalnya Iya. seperti itu. Oh, oke. Tapi saya tidak bilang itu maksudnya tidak boleh dan boleh gitu ya. Ya balik lagi kita yang harus pintar-pintar milih. Oke.
Jadi kalau yang nanya mengenai itu sudah dijawab ya. Kita balik ke IG lagi Ya, ya. sekarang Kasihan dokter Koko nggak boleh jawab. Jawab dokter Koko habis ini. Pasti ke dokter Koko Sudah lagi. banyak antriannya nih. Ada Anja. dari @anja840. Olahraga apa untuk memperlancar BAB agar tidak sembuh? Ya, ini mah ke dokter Dika dong jadinya. Oke. Ya Dokter oke lah, Dika. jadi gini mungkin selain tadi dari Jangan banyak-banyak ya, aku harus dengar. enggak. Dari Mbak Rini kan ngomonginnya yoga, tapi memang sebenarnya olahraga lain seperti tadi jogging atau misalnya jalan cepet gitu kan, atau sepedahan itu kan intinya kan Kalau berenang? berenang pun sama, karena kan kita kan tujuannya adalah untuk bergerak supaya sirkulasi lancar juga, merangsang pergerakan usus, sehingga sebenarnya ya kembali lagi olahraga yang memang satu kita senengin karena kita pengen bikin rutin, yang kedua juga yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Oke, saya ubah pertanyaannya dari Anja. Kan tadi dikatakan olahraga. Kalau saya cuma ngambil, tadi kalau kata dokter Koko kan gerakan. Iya. Iya. Nih ibu-ibu belanja, ya jalan-jalan Nyapu di ngepel, mall. nyapu ngepel. Itu kan dia udah bergerak. Ya. Cukup nggak buat bikin nggak sembelit? Jadi ada standar sebenarnya yang harus dipenuhi untuk menghitung sebuah aktivitas itu masuk olahraga atau belum. Kan bergerak tadi disuruhnya bukan olahraga. Sama kalau misal ibu-ibu atau siapapun lah belanja di mall, kan mereka bilang itu jalan kaki keliling bergerak toko. kan? Tapi mungkin kecepatannya belum mencapai kecepatan yang diharapkan. Enggak, kita nggak mau olahraga loh. Kita cuma mengejar supaya nggak sembelit gitu. Memang Tenang ibu-ibu, I'm with you gitu Kok ya. tumben sih dibelain? Oh dibelain dong. jadi harus. ada poinnya dapat memang karena gerak bagaimanapun setiap gerakan itu akan membantu Ada kita. manfaatnya. Ada manfaat, tapi tidak bisa kita langsung bilang bahwa oh saya udah nyapu, saya udah ngepel, saya di pasar dan lain-lain itu udah kehitung olahraga. Oh itu lain cerita. Iya. Tapi Tapi kehitung bahwa bergerak, dia tidak kemudian sedentary lifestyle, tidak kemudian mageran, iya. Iya, karena sudah berjalan atau gini Kak. Kalau kita tadi bicara yang sifatnya nyapu ngepel atau jalan-jalan ke pasar, dia memang jadi aktif geraknya, Aktif. dia bukan berolahraga. Tapi ngomongin sembelit nih, kalau tadi kan mungkin dokter Koko bilangnya orang yang sembelit itu seringkali karena sedenter, mungkin berkurang resikonya. Iya, Ria. Tapi kebugaran jantung, parunya Iya. kalau cuma model begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. kurang. Pemirsa, pokoknya kita ngomongin sembelit hari ini. Ya. Tenang, saya belain. Jadi gini, pokoknya kalau udah bolak-balik belanja, ke mall, barangkali ya sapu ngepel, setidak-tidaknya Setidak-tidaknya nggak mengurangi, sembelit yes. lah. Iya. Tapi kalau dibilang sehat, oh masih jauh. Masih belum bugar, Jangan masih sedih ya, kurang. masih jauh dari sehat ya. Iya. Kita yoga dulu sama Mbak Rini baru kelihatannya kayaknya. Kayaknya ada lagi tuh, boleh. Instagramnya Ya, ada lagi silakan, kayaknya. silakan. Instagram berikutnya, monggo Kak. Dari Manda, apa yang menyebabkan sembelit pada bayi? Gejalanya apa saja ya dok? Dokter Oke. anak kan nggak apa-apa, dokter Koko juga Tapi- sama kan ya sebetulnya kan? Ya, nanti detailnya memang sama dokter spesialis anak ya. Tapi bayi itu bisa sembelit karena apa sih? Bisa saja jenis makanannya belum cocok. Oh Jadi belum waktunya dia Dikasih makan. pisang ya dok, Ya, supaya nasi anaknya padang. kenyang. Masih Nggak mestinya. ada nasi padang. Masih mestinya dapat ASI, tapi sudah lompat ke buah-buahan. Iya. Ya. Masih mestinya dapat ASI tambah makanan tambahan gitu yang udah di-set, udah didesain seperti itu, tapi udah lompat ke makanan seperti ibu Kan bapaknya. ada ininya ya dok ya, ada step-stepnya gitu Dan ya. bisa melipat ususnya kalau kejadian seperti itu. Dari bubur, saring, bubur, pokoknya gitu ya sampai akhirnya udah agak berbentuk lah Ya, seperti ada kayak bertingkat, nasi. bertahap, dan itu tidak 1-2 hari berubah. Iya, Tiba-tiba ya, jadinya mendadak. Tiba-tiba. kalau yang baik bukan karena dia kurang bergerak ya, emang bayi mau ngapain? Mau yoga gitu ada nggak? kan. Mungkin baby yoga Nggak mungkin mau ada. bikin? Belum ada tuh kayaknya. Belum ada ya. Kalau minum juga kan cuma ASI doang Iya. gitu ya, tapi lebih ke arah bahwa tadi ditambahin apa tuh? Jenis makanannya yang belum Jenis cocok kali ya. makanannya mungkin belum cocok, atau malah mungkin pada satu kasus saya pernah ketemu sama ibu yang kurang volume ASI-nya. Oh jadi masukannya kurang air berarti ya? Asupannya kurang ke asupan. anak. Sama tadi kayak yang diet dong berarti. Ya, mungkin karena ibunya ada gangguan makan ya. Jadi kita harus runtut cari di sekelilingnya Akar apa sih masalahnya di yang, mana yang sih, bikin gitu. seperti itu. Ada satu lagi Ada ya lagi katanya ya? Instagram lagi ya? Iya boleh Coba boleh dikeluarkan saja lagi. ditunjukin lagi dari @wilda.ekaputri. Dok, kenapa bulan puasa suka sembelit? Nanti saya juga ngerasain nih. Ya, Padahal sudah minum air. Saya menunggu loh pertanyaan ini Iya karena benar, bulan puasa dok. bisa karena mungkin ada dua ya. Ada banyak faktor, tapi ada dua yang saya mungkin taruh di tempat teratas. Kalau kejadian pada orang bulan puasa ini. Pola makannya berubah. Dan itu kan akan berujung ke gerak usus juga akan berubah. Iya. Yang tadinya mungkin dia makan 3-4 kali sehari, sekarang cuma 2 kali gitu. 2 kali Iya. dengan volume yang dipaksakan Masuk kedua itu. masuk kedua itu, yang tadinya 3-4 kali.
Jadi usus kita kan saluran cernanya kan Masih agak bingung lah dia. mesti agak belajar kaget dulu kenapa. kenapa Ini ini kenapa apa gitu. perubahan kayak gini kan. Itu satu. Yang kedua, aktivitas fisiknya bagaimana? Apakah karena puasa kemudian mindset dia bilang oke, kita harus menghemat tenaga nih, menghemat Rebahan aja. energi. Jadi ya udahlah batasi pergerakan-pergerakan yang nggak perlu biar nggak capek. Iya, Oke. iya. Bisa kayak gitu. Nah, dok, ada yang nanya nih, titipannya seru-seru nih memang gini ya. Kan kita tahu ada yang namanya kecerdasan otak gitu ya, kecerdasan emosi. Kalau pencernaan tuh ada kecerdasannya nggak katanya? Ada. Jadi kita sebutnya brain gut axis. Jadi koneksi antara otak di atas sama saraf yang tadi yang saya sebut tadi, saraf otonom. Oh. Jadi kalau Simpatis, orang yang parasimpatis. cerdas pencernaannya itu dia nggak ada masalah dalam pencernaannya atau barangkali gini kayak tadi kan misalnya kita kan puasa, dia cepat beradaptasi. Apa Oke. dia nggak dianggap cerdas atau gimana? Jadi otak kan itu fungsinya banyak banget ya. Sistem saraf kita juga cakupannya luas sekali itu. Dan termasuk kalau di saluran cerna ada istilah good food, good mood ya. Kalau makanannya bagus, moodnya bagus. Oke. Ya, kalau mood bagus seseorang bisa lebih produktif bekerja, lebih giat belajar dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali faktor di situ. Tapi sebagai apa ya, in general, kalau seseorang fungsi saluran cernanya bekerja dengan baik, maka tentu kita bisa harapkan otak dia itu bekerja lebih Tapi emang optimal. sebutannya cerdas ya? Enggak gini, Baru denger. cerdas secara pencernaan. Sebenarnya sih dia malah larinya bukan bahwa otaknya berhubungan sama pencernaan, bukan, tapi lebih ke arah gini. Ada orang-orang yang cepat banget beradaptasi. Oh gitu maksudnya. Misalkan pindah ke daerah tertentu, makannya berubah pun dia nggak Nggak terlalu, diare, nggak nggak terlalu apa. banyak bermasalah gitu. Sementara ada yang bermasalah banget Itu gitu. mungkin terkait mikrobiom justru. Probiotik Bakteri-bakteri tadi, baik bakteri-bakteri tadi. baik. Jadi yang cerdas itu yang memang tadi probiotiknya cukup. Dan itu akan nyambung lagi ke brain gut axis tadi. pencernaannya sehat Iya. sebetulnya, bukan cerdas apa enggak. Kalau tapi cerdas tuh sehat. kita makan kertas soal keluar udah diisi. Cerdas di pencernaannya. Aku mau kembali ini. Kalau misalkan mendapatkan semua manfaatnya yoga itu, kita harus yoga seberapa sering gitu ya. Hitungannya tuh mesti gimana sih? Seminggu 2 kali atau seminggu sekali cukup atau gimana sih? Saya sih saraninnya seminggu minimal 2 kali. Tapi teman-teman juga perlu diingat bahwa tubuh kita tuh sebenarnya butuh istirahat. Kita tidak serta-merta saya harus sehat tiap pagi bangun. Ya boleh, tapi tidak yang intensitasnya terus terlalu ya. ya. Ada yang menanyakan gini, karena ada kan macam-macam ya, Yoga tuh Mbak kan ya. banyak. Ada yang misalnya gini, 1 jam yoga. Ada yang yoganya modelnya tiap hari tapi cuma 10 sampai 15 menit. Itu ceritanya sama nggak sih nanti manfaatnya atau beda cerita atau beda gerakannya malah sebetulnya? Kalau yoga yang setiap hari kemudian 15 menit, saya bisa kategorikan itu lebih kepada Apa stretching malah jatuhnya? iya mood, perbaiki mood, itu lebih ke sana. Tapi kalau untuk misalnya goalnya adalah saya pingin tubuhnya bagaimana, yaitu memang harus fokusnya ya dengan jumlah jam tertentu. Tapi kalau Minimal 1 jam, Ya. 2 kali seminggu begitu ya. Karena kan kalau misalnya kita misalnya 15 menit ya, orang kan ada tuh yang memang dia edik, gua kalau nggak yoga nih kayaknya Gatel-gatel. stres gitu ya katanya gitu ya. Iya. Nah itu lebih ke memperbaiki mood aja menurut saya. Karena kan dia bergerak, sirkulasi darah lancar, kemudian Ya, relax. mungkin gini juga kali Kak, karena kan yoga itu kan juga banyak jenisnya ya. Ada Yes. yoga yang power. Ya makanya Ya. tadi aku tanya. Ada yoga yang relax banget kayak cuma benar-benar cuma stretching aja. Stretching. Nah, kalau itu mungkin setiap hari nggak masalah, tapi kalau yang benar-benar yang power, yang capek ya mesti dibuat Balance, istirahatnya. more to balance ya. Jadi kalau misalnya terlalu, kan ada yin and yang. Yang yes, betul. Kalau misalnya yin-nya terlalu banyak, ya lemes, Yin itu yang diam. santai ya? Iya, yang pasif. Yang pasif, yang santai. Kalau yang itu yang Power. iya, yang kayak power. ini yin, ini yang. Iya, yang mulia. Jadi harus balance. Baik, pemirsa hari ini kita belajar mengenai sembelit yang kayaknya sederhana banget gitu ya, tapi ternyata bisa menjadi permasalahan yang besar. Ternyata Dokter Koko juga kalau ngeliat orang sembelit, apalagi udah cukup lama, langsung nih alarmnya berbunyi. Jangan-jangan ada permasalahan yang lebih berat lagi di sana. Betul. Pegangannya kunciannya. Seperti biasa ada kunciannya kan. 1, air dong, Betul. mesti cukup. Terus, serat juga, sama juga jangan lupa untuk bergerak aktif terus. iya sengaja Iya, bergerak saya bergerak, tahu iya, udah dipancing tahu pasti dah. kemari. Iya. Tapi intinya adalah dengan kita menjaga gaya hidup sehat, kita makan oke, olahraganya bagus, sehat semua termasuk pencernaannya. Nah, plus gitu. lagi nggak boleh pakai stres tuh pemirsa. Supaya nggak stres hari ini kedua tamu saya ini akan saya berikan pantun. Pantun. Nah, ini dia nih Pantun jagoan anti stres pantunnya. namanya ya. Nah, Oke, ini dia nih. Uti duluan Waduh. aja Ti, Uti inget kan? Ayo, ingat ya, Ti. Bismillah, ingat. Dokter dengerin ya. Oh my.
beli rumah di kawasan elit. Mahal. Perginya lewat Braga. Oh iya. Ayo kita cegah sembelit dengan rutin berolahraga. Cakep. Manis. Yang satu lagi nih yang suka bermasalah nih. Iya, yang jalannya mengkol nih ya. Makan ayam rebutan kulit, Tuh kan? makannya di pinggir kali. Terus. Jika Anda tidak ingin terkena sembelit, BAB-lah 1 jam sekali. Yeay, itu mah diare. 24 jam kebanyakan tuh. Kering-kering itu. Kurus tuh ya jadinya. Dok, makasih banyak ya Terima dokter kasih, Dokter Koko. Koko. Mbak Rini terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, sering-sering kita undang ya Mbak Rini ya. Dan juga buat pemirsa, terima kasih banget sudah menyaksikan Halo Dokter. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai. Iya. Dan juga untuk yang Kalau kelewatan. ketinggalan, Nah. bisa banget ngecek YouTube kita di TVRI Nasional. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi tentunya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah. Dadah.